Baik, selamat sore Bapak dosen serta teman-teman. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah Nare sedikit saja. Nah, dari awal Nare dia berlibur. Paginya dia mandi pagi dan merasakan air laut yang begitu dingin dan sinar matahari yang begitu memancar ke badannya dan memasuki seluruh tubuhnya atau seluruh pori-pori badannya, dan dia merasa segar. Setelah itu ayahnya berteriak memanggil Nare, kamu tidak boleh mandi, mentang-mentang kamu sudah libur dan kamu tidak mau ikut bapak untuk nelayan. Lalu Nare tidak berkata, dan Nare sangat merasakan kedinginan air laut. Dan di situ suku Bajo lebih suka tinggal di laut dan mereka tidak mau tinggal di darat. Kata mereka kalau tinggal di darat tidak mempunyai makanan atau tidak menghasilkan makanan. Lebih bagus tinggal di laut, itu menghasilkan makanan atau banyak makanan alam itu. Dan Nare ini adalah seorang anak kecil dan dia sekolah juga. Dan dari situlah dia pergi pagi-pagi ke sekolah dan dia anaknya pintar. Setelah dia menjawab pertanyaan bapak guru, hatinya lebih senang dan gembira menjawab pertanyaan guru, dan guru memujinya dan dia merasa sangat senang dan bahagia. Setelah itu Nare dan mereka di situ tidak terlalu mengerti apa itu sekolah, dan mereka tidak tahu Nare membaca buku apa. Dan di situ tertulis Nare setiap harinya di perpustakaan dan dia selalu membaca buku. Dan di situ hampir setiap orang menganggapnya orang kayak tidak waras begitu. Orangnya tidak terlalu kayak orang gila gitu bisa disebut. Dan tujuan Nare juga untuk menjadi yang terbaik dan ingin membuat kedua orang tuanya untuk menjadi bahagia, dan dia juga ingin agar ayahnya tidak boleh nelayan, bisa nelayan cumanya dia harus mengikuti nelayan yang lain untuk pergi nelayan. Maka dari itu dia ingin sekolah. Setelah itu beberapa tahun kemudian Nare mempunyai niat untuk setelah lulus SMA dia ingin kuliah, tetapi orang tuanya tidak mampu. Tapi dia tetap bersabar dan pada akhirnya kakaknya sudah lebih dulu dan kembali dia memutuskan untuk bepergian ke kota untuk melanjutkan kuliahnya dan bisa membahagiakan orang tuanya. Lalu di situ orang-orang sekitarnya berpikir bahwa Nare itu seperti orang paling aneh di sekitar mereka, di sekitar suku Bajo. Mereka berpikir Nare itu kayak orang gila gitu. Tapi Nare dia bukan orang gila, tapi dia lebih memilih untuk memajukan dirinya, memajukan niatnya, memajukan impiannya agar
di ekonomi keluarganya bisa lebih berkembang. Setelah itu Nare bercerita kepada ayahnya, dan Nare bercerita kepada ayahnya, "Ayah, aku mendapatkan nilai. Aku bahasa Inggrisnya mendapatkan nilai 90, kalau matematikanya mendapatkan 100. Lalu ayahnya tidak mau. "Mengapa kamu menanyakan nilai itu pada ayah? Itu tidak penting. Lebih bagus pergi nelayan." Tapi hatinya Nare tetap bertahan dan mengikuti suara orang tuanya. Dan di lain sisi ibunya juga bingung, kenapa orang menyebut sekolah, dan ibunya juga tidak mengerti apa itu sekolah, dan dia sering bertengkar dengan ayahnya, dan dia ingin anaknya Nare bisa jadi orang yang lebih sukses, tapi ayahnya tidak mau. Ayahnya ingin selalu di laut. Dan sebelum SMA ia ingin kuliah, tapi perguruan tinggi itu mempunyai uang, maksudnya biaya yang begitu banyak, dan orang tuanya tidak mampu. Kemudian niat untuk melanjutkan perkuliahan Nare masih tetap bertahan. Lalu pada saat itu kakaknya pulang dari luar negeri, dan dari situlah kakaknya mendukung untuk pergi kuliah, dan kakaknya mengingatkan padanya, "Kalau kamu kuliah, kamu bisa mengembangkan otak kamu dan bisa mencari uang beasiswa dengan cara lain, lebih fokus belajar dan bisa mendapatkan beasiswa di kampus." Dan pada akhirnya Nare berhasil meraih impiannya. Kesan saya, apapun yang terjadi, yang terutama kita mendengar kepada orang tua. Kita dengar orang tua apa yang dikatakan, namun sebaliknya orang tua juga harus mendengar kata isi hati anak-anak, biar tujuan mereka bisa terbuka dan mereka lebih rasa senang, karena mereka ingin membahagiain orang tua. Contoh seperti saya juga seperti Nare yang ingin menjadi seorang TNI, banyak rintangan, dan akhirnya saya tidak menjadi TNI, dan saya nganggur. Setelah itu kesetujuan dari kakak saya untuk bisa mengikuti tes Universitas Sanata Dharma. Akhirnya saya ikut untuk dari pemerintah mengusulkan untuk bisa mengikuti tes Sanata Dharma. Jadi saya juga ikut di situ, dan kakak saya mendukung saya untuk melanjutkan perkuliahan saya. Dan cerita dalam Nare ini juga hampir sama kayak saya, dan cerita saya juga sama kayak Nare, dan saya berharap untuk teman-teman yang lain juga tidak pernah menyerah dan tidak boleh menyalahkan kepada orang tua. Kalau orang tua memang merasa tidak mampu, kita tidak boleh memaksa.
Tapi di lain sisi ada yang mendukung, ya kita ikuti. Dan itu adalah kakak dan saudara kami yang mendukung kami untuk melanjutkan kuliah kami. Dan saya bangga akhirnya Nare bisa pulang membawa hasil, yaitu ijazah, dan bisa membanggakan orang tua dan juga desa. Yang terpenting adalah orang tua. Sama pula juga dengan saya juga akan pergi ke Papua dan bisa membanggakan atau membahagiakan kedua orang tua saya dan juga adik-adik saya yang di Papua. Terima kasih, matur nuwun.